Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhani dengan NIM 227023323881. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Sejarah Dakwah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah pada saat berumur 40 tahun. Nah, pada saat itu bertepatan dengan diturunkannya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Jalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu saja jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah, bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun semua itu dilalui Rasulullah SAW dengan sabar dan tawakal. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayat beliau. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota di mana beliau dilahirkan, yaitu kota Mekah. Dan 10 tahun sisanya beliau habiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah dikenal dengan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Nah, bodoh di sini bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam mengenal ketuhanan. Masyarakat Mekah senang sekali berbuat dosa seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir, meminum khamar, berjudi, berzina, dan mengundi nasib. Pada saat itu, masyarakat Mekah dan Arab secara umum memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam perdagangan dan pertanian. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat terlepas dari kebodohan. Nah, kebodohan ini bukan berarti kebodohan dari segi keilmuan, namun mereka bodoh dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Islam muncul hadir untuk menghentikan praktek-praktek yang menyesatkan tersebut. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, sepeninggalan Nabi Ismail, mereka mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhur. Mereka akan mengorbankan binatang sebagai persembahan agar terhindar dari mara bahaya. Langkah awal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah adalah dengan membangun masjid. Keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah berupa akidah, di mana merupakan perkara yang pertama kali diperbaiki oleh Rasulullah SAW dalam dakwah beliau di kota Mekah. Rasulullah SAW menanamkan tauhid dan menghapus kesyirikan dari kehidupan masyarakat Mekah. Rasulullah juga menanamkan sikap beriman kepada hari kiamat. Adapun tujuan Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di kota Mekah adalah mengajarkan pada masyarakat untuk meninggalkan kejahiliahan. Selain menjalankan dakwahnya melalui cara sembunyi-sembunyi, Rasulullah juga melakukannya secara terang-terangan. Dakwah yang satu ini dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dengan adanya cara dakwah ini, mulailah muncul berbagai pertentangan. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu dengan mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim dalam jamuan makanan. Pada saat itulah sekaligus ajaran agama mulai berjalan. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasulullah tidak langsung berhasil mengajak penduduk masuk Islam, namun ada juga yang melakukan penolakan dan penentangan. Namun, dengan kegigihan dan ketakwaan Rasulullah, ajaran Islam mulai berkembang. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semua Rasulullah SAW lakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang turun secara berangsur-angsur. Adapun strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah adalah
strategi dakwah secara diam-diam, dan strategi dakwah secara terang-terangan. Saat Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ia memulainya dari kalangan terdekat, yakni keluarganya maupun sahabat-sahabat terdekatnya, mulai dari Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, hingga Abu Bakar. Nah, dari Abu Bakarlah kemudian semakin bertambah orang-orang yang memeluk agama Islam, termasuk Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Mereka mendapatkan bimbingan Islam dari Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Akram di kota Mekah. Nah, adapun alasan mengapa Rasulullah melaksanakan dakwah di Mekah adalah yang pertama, masyarakat Mekah memandang rendah derajat manusia dan mereka senang sekali membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga serta takut kelaparan dan menjual belikan wanita. Yang kedua adalah mereka suka meminum khamar. Yang ketiga adalah suka berjudi, mengundi nasib, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Yang keempat, mereka suka menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Dan yang kelima adalah mereka suka peperangan dan perselisihan. Selama kurang lebih 3 tahun dakwahnya yang diam-diam tersebut, tepatnya tahun keempat dari kenabian, kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Hijr pada ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah SAW agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah adalah yang pertama, memurnikan akidah. Adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan dan menimbulkan kesesatan. Rasulullah berusaha menghapus penyembahan berhala, patung, dan benda-benda yang dikeramatkan lainnya. Selain itu, mengubah kebiasaan taklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Yang kedua adalah menanamkan kemuliaan akhlak. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, terjadilah kerusakan moral di berbagai bidang kehidupan masyarakat Mekah. Hal itu dibuktikan dari banyaknya contoh perilaku tidak bermoral seperti penguburan bayi perempuan, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, dan masih banyak lainnya. Dalam Islam, perbuatan-perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa besar. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Masyarakat Mekah jahiliyah suka membedakan derajat laki-laki dan perempuan, juga antara majikan dan budak. Mereka bahkan mempunyai kebiasaan mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru lahir. Hal itu dilakukan karena anak perempuan dianggap tidak bisa diandalkan dalam banyak hal dan tidak bisa berperang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa di dalam Islam derajat antara sesama manusia di sisi Allah adalah sama, sedangkan yang membedakan adalah ketakwaan manusia. Kita masuk ke dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Madinah didiami oleh 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, selama lebih dari 1 abad, mereka dalam keadaan siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada henti-hentinya. Sesungguhnya mereka sudah sangat letih dengan peperangan yang berkepanjangan karena menghancurkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebaliknya, orang Yahudilah yang paling menikmati ketidakrukunan masyarakat Arab tersebut dan mereka juga berusaha untuk menjadikan mereka tidak bersatu. Sementara itu pula, kelompok-kelompok Yahudi merupakan kelompok yang sangat solid, paling makmur dan paling berbudaya di Jazirah Arab tersebut.
Adapun respon masyarakat Madinah terhadap datangnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah adalah masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan baik, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini sejak awal memang sudah menyatakan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah dan bersedia membantu menyebarkan ajaran Islam terhadap masyarakat Madinah. Strategi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Madinah adalah yang pertama dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, yang kedua melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, yang ketiga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan yang keempat adalah membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rintangan yang dihadapi Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Madinah adalah yang pertama Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, yang ketiga Perang Khandaq, yang keempat Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah, dan yang kelima ada Haji Wada. Substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah meliputi semangat persaudaraan sesama umat Islam, mengembangkan toleransi yang tinggi, mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Baiklah, itulah sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW selama di kota Mekah dan kota Madinah selama 23 tahun. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.